Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPD dalam jabatan tahun 2021 yang arif dan bijaksana. Kenalkan, nama saya Ahmad Wahyu, mahasiswa LPTK IAIN Bukit Tinggi, NIM 21121344. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Darul Ulum, Desa Airmas, Kecamatan Sini, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan tema ketentuan pelaksanaan kurban kelas 10 di MA Darul Ulum, Desa Airmas, Kecamatan Sengingi, Kabupaten Kuantan Sengingi, untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran pagi hari ini diberi kelancaran, kemudahan. Mungkin dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum berdoa, Bapak akan menengok kondisi kelas dulu. Alhamdulillah, kelasnya sudah bersih. Kebersihan adalah merupakan bagian dari iman. Seandainya kita selalu bersih dalam pembelajaran atau dimanapun kita berada. Ya, untuk ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa terkait ini. Siap, gerak. Doa dimulai. Alhamdulillah. Mungkin sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen. Untuk hari ini siapa yang sudah masuk? Alhamdulillah, ya, bahwasannya semua peserta didik hari ini semua masuk. Ya, Bapak tunggu tanggal 29 ya. Ya, alhamdulillah. Karena dengan kesehatan kita bisa belajar, maka hendaknya kita mensyukuri apa nikmat kesehatan itu dalam pembelajaran pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai, ada beberapa hal ya, bahwasanya pembelajaran kita mengenai bahwasanya Bapak akan menjelaskan beberapa manfaat dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita harus banyak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan nikmat yang dicurahkan setiap waktu, diberi nikmat kesehatan jasmani rohani kita, maka diberikan banyak rezeki. Nah, seandainya kita harus menyukuri itu.
ya. Karena dengan syukur itu ada beberapa cara menyampaikan syukur itu, di lisan, di qauli, atau dengan perbuatan, dengan ucapan dan hal sebagainya. Ya. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, apa materi sebelumnya? Sebelum pembelajaran Bapak lanjutkan. Haji dan umroh. Apa manfaat dari perbuatan itu? Ya, seandainya kamu harus tahu. Ya. Apa mungkin manfaat dari haji? Nah, mendapatkan pahala atau bagus, ya. Nah, karena dengan perbuatan haji itu kita harus berlatih sabar, saling tolong menolong, berkorban dengan harta kita, ya kan? Sebenarnya dengan hal itu. Haji merupakan rukun yang kelima, rukun Islam yang kelima. Nah, sebenarnya kita harus berniat. Kita berniat untuk melaksanakan, karena hal itu dengan didasari dengan niatnya suatu perbuatan. Sebenarnya kalau kita perbuatan kita baik dengan niat yang baik, sebenarnya kita benar-benar. Ya. Selanjutnya, setelah kita haji, ya, haji itu di bulan apa? Ayo, apa? Dzulhijjah. Ya. Di Dzulhijjah itu hari raya Idul Adha, pintar ya, Idul Adha. Dalam Idul Adha itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Nah, yang materi Bapak di pagi hari ini adalah apa? Kurban, yang membahas tentang kurban. Ya, sebenarnya kita harus tahu apa manfaat kurban. Ya, dengan rasa syukur kita itu, ya, sebenarnya kita mencurahkan harta kita sebagian hak kita, ya, membantu, termasuk membantu orang miskin, ya kan, setelah nanti dipotong zakinya dibagikan kepada masyarakat yang ada. Itu adalah bagian hikmah dari itu, ya. Karena itu merupakan cerminan, ya, rela berkorban kita. Nah, kalau tidak ada rezeki mungkin bisa, jangan dipaksakan. Tapi kalau sudah ada, maka itu wajib untuk dilaksanakan. Ya, ada beberapa hal ya tentang kurban. Ya, kita akan membahas tujuan. Pagi hari ini sebenarnya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran sebelum kita belajar. Nah, kita tengok yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini bisa dibaca. Kamu baca kan? Berarti B dapat yang pertama. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Menganalisis sejarah menjadi baik dalam pembahasan. Yang keempat. Konsekvensasi dengan menentukan hewan kurban dengan benar. Ya, itu diantaranya, ya. Tujuan itu harus tercapai. Ya, yang terakhir ini keterampilannya, ya. Nah, yang keterampilannya itu harus tercapai semua, ya. Yang pertama dapat menjelaskan pengertian. Yang kedua menafsirkan ada hukumnya, sejarahnya. Nah, itu. Mungkin itu beberapa hal tentang yang harus kita capai dalam pembelajaran pagi hari ini. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, nanti Bapak akan membagi kelompok, ya. Setiap kelompok, ya, terdiri dari 5, ya. Bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta dari siswa, ya. Nanti kelompok pertama menjelaskan tentang pengertian kurban dan dasar hukumnya. Kelompok kedua, ya, terima kasih. Kelompok ketiga, iya, tentang tata cara, terima kasih. Kelompok 4, hikmah pelaksanaan kurban, ya. Maka sebelum pembelajaran kita mulai tentang hal itu, ya, kita akan mengamati sebuah gambar, ya.
Yang pertama ini lihat gambar apa ini? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Unta. Ya. Siapa yang bisa menjawab dari gambar ini? Bisa menganalisis, bisa menjabarkan tentang binatang-binatang ini. Yang ini? Oke, Pak pertama, ya. Siapa yang mau menjadi? Ya. Ya. Untuk kambing, sapi, unta, semut. Ya, merupakan Hewan kurban. ya, ya hewan yang bisa disyarat menjadi binatang kurban. Oh ini adalah ya. Dan seandainya kalian tahu. Ya. Mungkin ada yang menyangka dari itu, ya. Mungkin ada apa itu? Ini apa ini? Kambing, Nah, sapi, terus unta, Pak. nah itu merupakan Hewan kurban. hewan kurban, hewan yang bisa untuk disyarat menjadi hewan kurban. Ya, ini merupakan hewan-hewan ini. Ini merupakan hewan ternak. Ya, ini hewan ternak. Kenapa enggak? Coba tanya. Kenapa tidak kuda? Ya, karena kenapa enggak kuda? Ya, karena kalau nggak kuda, karena kalau kuda itu bukan binatang ternak, ya. Binatang ternak ini adalah ini. Jadi kalau kuda itu merupakan binatang untuk transportasi, ya. Ini. Yang selanjutnya, nah, hewan apa? Hewan kurban. Ya, tata cara menyembelih hewan kurban, ya, bagus. Ya. Bahwasanya ini dilihat, kita amati lagi. Ini merupakan binatang sapi, ya, yang disembelih dan kurban. Mungkin ada yang lain. Nah, siapa yang mungkin tidak setuju dengan pemahaman dari kawan kita? Bahwasanya ini tata cara penyembelihan hewan kurban. Ya, ini gambar yang kedua. Nanti ya selanjutnya gambar yang ketiga. Apa nomor 3 ya yang menjawab? Apa? Pembagian daging kurban. Ya. Nah, terima kasih, bagus. Nah, ini merupakan pembagian hewan kurban oleh panitia kurban. Ya, jasa pembagian secara merata dalam suatu masyarakat biasanya oleh panitia itu dibandingkan di ya. Selanjutnya setelah melihat gambar tadi, ya, gambar yang pertama, ya kan? Gambar yang kedua dan gambar ketiga, hendaknya kalian mencari, ya kan? Menulis sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang belum Anda pahami. Ya, hal-hal yang tadi yang Anda belum pahami, kalian cari. Ya, boleh di internet, boleh di buku dalam LKPD atau LKS yang ada, boleh cari apa yang belum kamu paham. Nanti kita diskusikan tentang masalah-masalah pelaksanaan kurban itu. Mungkin cukup, ya. Kita bentuk sebuah kelompok diskusi. Kalian berdiskusi, hendaknya kalian tadi mengamati gambar tadi, ya. Identifikasi suatu masalah yang ada, ya, dari gambar-gambar yang ada, apa yang Anda belum paham dari pengertian itu, dari pemahaman gambar itu, maka kalian harus mencari suatu masalah yang ada di sini, ya, dicari, ya. Nanti kalau sudah didiskusikan dan ditanyakan kepada kelompok-kelompok, ya. Mulai diskusi kelompok satu, ya. Kelompok satu. Ya, kelompok satu ini. Mulai diskusi cepat-cepat.
salam, jarak, ini loh. Tulisan. Mungkin cukup untuk diskusi pagi hari ini tentang materi kita. Setelah kalian berdiskusi, seandainya kalian nanti mempresentasikan tiap kelompok salah satu ya mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok satu ya bisa berdiri siapa? Husnul ya, Husnul atau Nawita ya, silakan. Mempresentasikan ya kelompok yang lain bisa mendengarkan hasil diskusi dari kelompok satu. Ya. Berasal dari kata pribadi yang artinya tetap. Iya. Menurut syariat, kurban adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Iya. Juga dengan ujian. Iya. Dasar hukum pelaksanaan kurban. Iya. Menurut sebagian ulama, berkurban hukumnya wajib. Iya. Sedangkan jumhur ulama dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkad. Iya. Nah, terima kasih ya. Bagus sekali ya, Saudara Novita. Sangat bagus. Presentasi kelompok satu. Nah, mungkin dilanjutkan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan materi ya tentang sejarah ya? Nah, sejarah. Satu. Sejarah terjadinya hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menemukan anak yang bernama Ismail. Keesokan harinya, dengan ikhlas hati Nabi Ismail menyerahkan dirinya kepada ayahnya untuk disembelih. Pada acara penyembelihan itu, seketika di tangan Nabi Ibrahim berubah menjadi seekor domba. Iya, terima kasih bagus sekali tentang presentasi tentang sejarah terjadinya kurban. Ya, nah untuk kelompok 2 ya. Nah, terima kasih sekali ya hasil diskusinya. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan berdiri presentasikan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban ya. Tata cara penyembelihan hewan kurban pada saat menyembelih hewan kurban disunahkan membaca bersama, Ya. bersolawat, Ya. menghadapkan hewan ke arah kiblat, membunyikan hewan ke arah kiri, Ya. memotong pangkal leher, memotong urat bagian-bagian Iya. membaca takbir Allahu Akbar dan membaca doanya yang berbunyi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jika orang yang berkurban diwakilkan, maka dia disunahkan hadir. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, sangat luar biasa sekali. Kita bisa menjabarkan bagaimana tata cara pelaksanaan kurban itu sendiri. Ya. Mungkin dilanjutkan kelompok 4. Ya, kelompok 4 yang mempresentasikan tentang hikmah pelaksanaan kurban. Ya, siapa? Baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelaksanaan kurban.
hikmah pelaksanaan kurban. Bagi orang yang berkurban, hikmahnya adalah yang pertama menambah kecintaan kepada Allah, yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, dan yang terakhir mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Yang kedua, bagi penerima daging kurban, hikmahnya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat dalam hidupnya. Yang terakhir, bagi kepentingan umum, hikmahnya adalah memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang. Iya. Terima kasih untuk kelompok 4, luar biasa ya sekali, bagus sekali dan menyimpulkan hasil diskusinya. Terima kasih semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4, sangat-sangat bagus semua. Bisa tepuk aplaus kepada kita semua ya, tepuk tangan. Dan kita lanjutkan bahwasanya setelah tadi ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya, sehendaknya kalian ada yang belum paham. Ada yang belum paham, boleh bertanya. Bisa kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 kelompok 3, kelompok 3 kelompok 4 dan sebagainya. Ya, mungkin yang belum paham hasil tadi dari awal dari pengamatan dua gambar tadi bisa ditanyakan ya kepada kelompok-kelompok kawan-kawan kita semua. Ya, mungkin pertanyaan yang pertama dari kelompok mana? Ya, kelompok 1. Ya, apa pertanyaannya? Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Apa itu manfaat tentang berkurban? Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu tentang ya, bertanya ke kelompok 3 tentang manfaat. Ya, kita simpan dulu pertanyaan itu. Selanjutnya mungkin untuk kelompok yang lain, kelompok 2 pertanyaan ya. Jadi Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa hikmah dari kita? iya, bertanya tentang hikmah ya, penjabaran hikmah ya, mungkin kurang jelas dari penjabarannya tadi hasil ya, presentasinya apa hikmahnya ya. Ya, bagus sekali, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 3, mungkin untuk kelompok yang lain ada yang bertanya? Tidak? Nah, kelompok yang mungkin kelompok 4 mau bertanya? Iya. Ya, dari kelompok A akan bertanya dengan kelompok 2 apa aja ketentuan tentang berkurban. Ya, ketentuan ya, ketentuan tentang ya untuk kelompok 2. Nah, kelompok 4 kepada kelompok 2 ketentuannya. Ya, ketentuan hewan kurban ya. Terima kasih, bagus sekali untuk pertanyaannya untuk kelompok 4. Ya, tadi pertanyaan pertama dari kelompok 1 dilemparkan kepada kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan menjawab. Siapa yang akan menjawab tentang apa tadi? daging kurban. Ya, berdiri. Siapa yang menjawab? Yo. Manfaat daging kurban. Nama-nama kelompok 3. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Manfaat daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah. Ya, pertama ya. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk Sepertiga untuk berkorban dan keluarganya. ya. Sepertiga untuk fakir miskin. Ya. Sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Iya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Pertanyaan ke kelompok 3 itu manfaatnya tadi. Ya, dari kurban dibagi menjadi 3 tadi. Ya. Nah, mungkin cukup dari kelompok 1? Ya, cukup. Ya, sekarang pertanyaan dari kelompok 2 tentang hikmah ya tadi ya. Nah, mereka kelompok 4 ya mungkin bisa menjawab. Kelompok 4 menjawab tentang hikmah. Ya, hikmah. Ayo berdiri ya, siapa yang akan menjawab?
Kamu ya bisa ya berdiri. Ya. Kamu jawab dari pertanyaan kelompok 2. Ya. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang pelaksanaan kurban. Ya. Bagi orang yang berkurban, menambah kecintaannya kepada Allah SWT, Ya. menunjukkan rasa syukur kepada Allah, Ya. mewujudkan tolong-menolong, kasih-mengasihi dan rasa solidaritas. Ya. Bagi penerima daging kurban, bertambah semangat dalam hidupnya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Ya, mungkin bagus sekali kepada Reza ya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir tadi kelompok 4 ya. Bertanya kepada kelompok 2 mengenai ketentuan. Ya, siapa yang mau menjawab ketentuannya? Berdiri dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja ketentuan hewan kurban? Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan ternak dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu ialah domba berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau biasanya sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Iya, terima kasih ya. Jawabannya dari kelompok 2 dan menjawab dari pertanyaan kelompok 4 sangat luar biasa ya. Mungkin cukup untuk ya. Mungkin bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis lagi ya. Kalau tidak ada mungkin cukup. Ya, kita akan menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Yang pertama tadi ya kan tentang apa tadi pengertian. Ya. Apa pengertian tadi bukan? Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya tentang ya setelah itu sejarahnya ya. Sejarahnya gimana tadi? Sejarahnya Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Iya, nah itu Nabi Ismail yang digantikan oleh domba. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya tentang pembagiannya tadi ya, pembagian manfaat dari kurban tadi ada apa? Ada 3 apa tadi? Ya. Iya. Iya, bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir tentang hikmahnya ya. Hikmah tentang kurban tadi. Apa hikmah tadi? Iya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah ya. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini mungkin cukup ya, bisa Bapak simpulkan dari tadi kan sudah dijelaskan, sudah paham semua dari satu persatu ya. Nah, nanti Bapak akan memberi tes ya, maksudnya tes kemampuan sejauh mana kalian bisa menjawab pertanyaan materi tadi, karena dari tujuan pembelajaran tadi sudah dijelaskan ya, tahu apa itu pengertiannya, kedua hukumnya, tahu sejarahnya, tahu manfaat dari kurbannya, sampai hikmah dari pelaksanaan kurban. Sebenarnya kalian tahu ya. Nanti Bapak kasih tugas ya, dikerjakan di rumah ya. Tadi saya pertanyaan dari hikmahnya saya tadi simpulkan dan saya acak nanti ya. Semua ya, saya ini ada pertanyaan ini pertanyaannya. Ya. Nanti jawab pertanyaannya ya. Manfaat daging kurban dibagikan menjadi 1/3 ya, 3 bagian ya. Ingat-ingat pertanyaan ini nanti saya akan lemparkan ke kelompok mana ya. Ya, apa? Tangga apa tadi?
Apa tadi? Ayo ingat-ingat. Ketiga untuk yang berkorban dan keluarganya. Ya, Ketiga untuk fakir miskin. ya, Ketiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. iya. Nah itu ya, 3 ya, ingat-ingat ya. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Hukum ya, ya semua ya. Hukum pelaksanaan kurban. Iya. Ya nanti ya, ya semua cari hukumnya. Hukum di situ, ya. Ingat hukumnya. Ya. Kepada Alfian, ya. Hukum pelaksanaan kurban. Sunnah muakkad. Iya, bernama sunnah muakkad ya. Untuk jumhur ulama, sebagian ulama besar mengatakan sunnah apabila nazar hukumnya wajib. Ya, terima kasih sekali. Ya. Yang terakhir tentang hikmahnya. Hikmahnya bagi pelaksana orang yang berkorban. Ya, orang yang berkorban, ya, hikmahnya kepada ya, semua pahami kepada Ramadan. Ya, hikmah dari pelaksanaan bagi pelakunya ya. Ya, bagi orangnya ya, apa? Enggak usah, sudah cek. Hikmah pelaksanaan kurban bagi orang yang berkurban. 1. Menambah kecintaan kepada Allah. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. 4. Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Iya, terima kasih. Ya. Jadi mungkin cukup semua, bagus semua. Sudah alhamdulillah bagian kita menguasai materi bagian ini. Sehendaknya ya kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Ya. Karena dari tadi yang Bapak jabarkan di awal tadi sebuah rasa syukur kita, ya sudah diberikan beberapa rezeki yang banyak. Sehendaknya 1 tahun sekali bisa berkorban, mengorbankan. Ya. Nah, ya itu. Nanti untuk tugas di rumah, ya, bahwasanya kalian nanti bisa mendatangi panitia kurban. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mendatangi tugas proyek ini ya, tugas kelompok mendatangi panitia kurban, menanyakan apakah dalam pelaksanaan kurban itu sesuai dengan materi kita, ya, ketentuannya, ya, atau tata caranya, atau hal-hal yang berhubungan tentang kurban, atau bagaimana cara pembagiannya, ya. Nanti Bapak kasih tugas proyek itu, seandainya kalian nanti bisa berkelompok mencari di desanya masing-masing, ya. Mungkin kelompok 1 ke desa mana, ya pokoknya yang kira-kira sesuai dengan keadaan dekat dengan desa kalian semua, tempat pelaksanaan. Ya, untuk pembelajaran pagi hari ini mungkin dari kesimpulan pembelajaran yang metode pembelajaran yang Bapak pakai mungkin ada kekurangan atau kelebihan. Bagaimana menurut Anda pembelajaran pagi hari ini? Apakah sesuai yang diharapkan kalian atau kurang? Mungkin bisa dimasukkan untuk pembelajaran pagi hari ini. Ya mungkin untuk pertemuan pagi hari ini mungkin cukup ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini ya, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena alhamdulillah sudah lancar. Sebelum itu maka kita tutup dengan doa ya, untuk ketua kelas baca pimpin doa. Kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat ya, dan dalam pembelajaran dan nanti kita perjalanan pulang kita diberi keselamatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk ketua kelas bisa
Pemimpin doanya. Siap gak? Doa dimulai. Doa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah masing-masing. Bapak akhiri adu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.